Pernahkah Anda merasa berjuang sendirian? Seolah-olah setiap pertempuran terlalu berat, dan tak seorang pun di sekitar untuk menggenggam tangan Anda? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada Tuhan yang berjuang untuk Anda bahkan ketika Anda tidak menyadarinya? Sebelum menghadapi hari ini, berhentilah sejenak dan renungkan. Sudahkah Anda meminta Tuhan untuk membela Anda? Karena ada kekuatan yang tidak datang dari keberanian atau kemampuan kita, melainkan dari Tuhan yang melindungi kita bahkan dalam pertempuran yang tak terlihat. Anda mungkin terbangun lelah, merasa seperti membawa masalah yang tak terpecahkan, kata-kata yang menyakitkan, ketakutan yang menyesakan, dan pikiran-pikiran yang terus-menerus membuat Anda ragu. Namun, ada Tuhan yang tidak tidur, yang tidak terganggu, dan yang tetap setia bahkan ketika Anda lemah. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 14, ayat 14, Tuhan akan berperang untukmu, tetapi kamu akan diam saja. Ini bukan berarti Anda tidak akan merasa takut atau menghadapi pergumulan, tetapi ini berarti bahwa, bahkan dalam keheningan, Tuhan sedang bekerja di tempat yang tak terjangkau oleh Anda. Kita sering mencoba menangani masalah dengan tangan kita sendiri. Kita berdebat, mengeluh, dan melelahkan diri dengan orang-orang dan situasi, seolah-olah kita bisa mengatasinya dengan kekuatan tangan kita. Dan kita akhirnya lupa bahwa ketika Tuhan membela seseorang, Dia melakukannya dengan sempurna. Dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain, mendengar apa yang tidak didengar orang lain, dan mengetahui hati orang-orang di sekitar kita. Ketika Dia berperang untukmu, tidak ada ketidakadilan yang tersembunyi, tidak ada dusta yang tetap ada. Mungkin hari ini Anda menghadapi sesuatu yang tak seorang pun pahami, kritik yang tak adil, pengkhianatan, penganiayaan diam-diam, serangan rohani yang tak terjelaskan, rasa bersalah masa lalu yang kembali menghantui Anda. Dan di saat-saat seperti ini, hati manusia ingin bereaksi, ingin melawan, ingin membuktikan dirinya benar. Namun, Tuhan memanggil Anda untuk percaya, untuk menyerahkan pertempuran ini ke dalam tangan-Nya. Dia tidak memanggil Anda untuk menjadi lemah, tetapi untuk menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah memenangkan argumen, melainkan berlutut dan berkata, Tuhan, berperanglah untukku. Bayangkan sekarang apa yang mungkin terjadi jika, alih-alih mencoba membela diri dengan kata-kata atau membebani diri dengan kekhawatiran, Anda memulai hari dengan berkata, Tuhan, kupercayakan perjuanganku kepada MU. Ada ketenangan yang mendalam ketika kita memahami bahwa kita tidak wajib berjuang sendirian. Karena Dia yang membela kita adalah Dia yang tak pernah kalah dalam pertempuran, yang mengubah rasa sakit menjadi kesaksian, dan yang mengubah bahkan apa yang tampak buruk menjadi berkat. Semoga Anda memulai hari Anda hari ini dengan seruan tulus ini, Bapa, belalah aku dari apa yang tak dapat kulihat, lindungilah aku dari apa yang tak dapat kukendalikan, dan berperanglah untukku di area yang bahkan tak kuketahui. Jangan berperang hanya dengan senjata manusia, berperanglah dengan doa, dengan iman, dan dengan keyakinan bahwa seluruh surga sedang berperang untukmu. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah kanal ini, sukai, komentari pengalaman Anda, dan bagikan dengan seseorang yang juga perlu mengingat, Tuhan adalah pembela kita. Pernahkah Anda merenungkan berapa kali Tuhan telah membela Anda tanpa Anda sadari? Berapa kali pembebasan datang tanpa suara, tanpa tepuk tangan, tanpa saksi? Ada hal-hal yang tak akan pernah kita lihat dalam hidup ini, tetapi akan kita ketahui di surga, saat-saat ketika pintu-pintu ditutup demi kebaikan kita, kecelakaan dihindari, kata-kata fitnah dibungkam sebelum sampai ke kita. Inilah mengapa Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah perisai dan kekuatan kita, pertolongan yang nyata dalam kesulitan. Ini bukan sekadar puisi, ini kebenaran rohani. Ada perang tak terlihat yang dilancarkan setiap hari, dan Tuhan berada di garis depan untuk Anda.
Mungkin, saat bangun tidur, Anda sudah merasakan beban kritik, ketakutan akan masa depan, dan kepedihan atas sesuatu yang tampaknya tak terpecahkan. Anda menatap ke depan dan hanya melihat tembok, pintu terkunci, dan rintangan yang tak dapat Anda singkirkan. Namun, tahukah Anda apa yang Tuhan bisikan ke dalam hati Anda? Serahkan saja padaku, Nak. Serahkan urusan ini ke dalam tanganku. Pada saat inilah iman sejati lahir, bukan dalam ketiadaan pergumulan, melainkan dalam keheningan hati yang percaya bahkan tanpa melihat. Iman bukanlah mengingkari kenyataan. Iman menempatkan kenyataan di tangan Dia yang mampu mengubahnya. Anda mungkin sedang mengalami masa ketika orang-orang menghakimi Anda tanpa mengetahui kebenarannya, ketika kata-kata kasar menyakiti Anda, ketika janji-janji seakan dilupakan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Tuhan tidak melakukan apapun? Tetapi Dia melakukannya. Dia bekerja di tempat yang tak terlihat, mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada apapun yang Anda minta. Karena Tuhan kita bukan hanya adil, Dia juga Bapa yang penuh kasih. Dan mereka yang percaya pada kasih Bapa akan tenang, bahkan ketika segalanya tampak berantakan. Bayangkan situasi yang merampas kedamaianmu. Renungkanlah sejenak. Dan bayangkan Tuhan berkata, "Aku akan mengurus ini. Kamu bisa beristirahat." Mudahkah? Tidak. Namun, dalam tindakan iman inilah kita menemukan kebebasan, melepaskan apa yang ada di tangan kita dan berkata, "Tuhan, aku tidak perlu mengendalikan, aku hanya perlu percaya." Karena saat kamu melelahkan diri mencoba menyelesaikannya, Tuhan ingin bertindak tanpa ada yang menghalanginya. Dia tidak membutuhkan kekuatanmu, pembelaanmu, atau pembenaranmu untuk bertindak. Dia hanya membutuhkanmu untuk berserah, untuk mengakui bahwa kamu rapuh, tetapi Dia kuat. Seringkali, justru ketika kita tak berdaya lagi, mukjizat datang. Ketika kata-kata kita habis, suaranya mulai bergema lebih jelas. Bagaimana jika hari ini, alih-alih mengeluh, Anda memutuskan untuk bersyukur? Bersyukurlah bahkan untuk apa yang tidak Anda pahami, untuk pintu-pintu yang tak terbuka, untuk penundaan yang menghindarkan Anda dari penderitaan yang lebih besar. Karena suatu hari nanti Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda dilindungi oleh tangan-tangan tak terlihat, ditopang oleh kasih karunia, dan dijaga oleh kasih. Jika kata-kata ini berbicara kepada Anda, jangan simpan sendiri, berlanggananlah saluran ini, sukai, tulis, amin, di komentar dan bagikan dengan seseorang yang juga membutuhkan pengingat ini. Tuhan terus berperang untuk kita, bahkan ketika surga tampak diam. Pernahkah Anda menyadari bahwa pertempuran terbesar tidak terjadi di luar, melainkan di dalam diri kita? Dalam keheningan pikiran, ketakutan menjerit paling keras. Di ruangan gelap, saat tak seorang pun melihat, rasa tidak aman tumbuh. Namun justru di sana, di tempat rahasia ini, Tuhan ingin membela Anda. Dia tidak hanya ingin melawan apa yang mengancam Anda dari luar, Dia ingin membungkam suara-suara yang menuduh Anda dari dalam, untuk menyembuhkan luka lama yang masih berdarah ketika Anda mengingatnya. Karena musuh terbesar, terkadang, bukanlah apa yang ada di sekitar kita, melainkan apa yang kita bawa di dalam diri kita. Seberapa sering Anda berpikir, "Aku tak sanggup lagi"? Seberapa sering Anda percaya doa-doa Anda diabaikan? Namun, Tuhan tak pernah mengabaikan hati yang tulus. Dia tahu setiap keluh kesah yang tak terdengar, setiap air mata yang terpendam di bantal. Dia tahu seluruh kisah, apa yang telah Anda ceritakan dan, yang terpenting, apa yang belum berani Anda katakan, bahkan kepada diri sendiri. Dan justru pada titik inilah Dia bertindak. Dalam kelemahan yang Anda coba sembunyikan,
dalam pergumulan yang Anda pikir harus Anda atasi sendirian. Mungkin hari ini Anda bergumul dengan kata-kata yang diucapkan tentang Anda, harapan yang tak kunjung Anda penuhi, dosa-dosa yang menjanjikan kepuasan tetapi hanya mendatangkan rasa bersalah. Mungkin Anda kelelahan, berpikir Tuhan telah melupakan Anda. Namun, Dia melihat, dan Dia ingin mengingatkan Anda, "Akulah pembelamu. Akulah yang berjuang untukmu bahkan ketika kamu tak melihat jalan keluar." Renungkan sejenak, berapa banyak pertempuran yang telah Anda hadapi dan lalui? Berapa hari Anda merasa tak sanggup mengatasinya, tetapi terbangun dengan semangat baru? Itu bukan keberuntungan, bukan pula kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang menopang Anda, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup Anda tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia akan menyelesaikannya. Sekalipun terasa lambat, sekalipun itu tidak terjadi seperti yang Anda harapkan. Tuhan ingin kamu bangkit, bukan sebagai seseorang yang perlu terus-menerus membela diri, melainkan sebagai seseorang yang percaya bahwa kamu memiliki pembela surgawi, Bapa yang tak pernah tidur maupun terlelap. Tuhan yang menyelidiki hati dan tahu bagaimana memisahkan kebenaran dari dusta. Kamu tak perlu membuktikan apapun kepada seluruh dunia. Kamu hanya perlu berdiri teguh, percaya, dan terus berdoa. Bagaimana jika, alih-alih mencari penjelasan untuk setiap rasa sakit, Anda mulai lebih mencari hadirat-Nya? Karena di hadirat Tuhan, jiwa menemukan ketenangan, pikiran menemukan kedamaian, dan hati menemukan kesembuhan. Dia mungkin tidak menjawab sesuai keinginan Anda, tetapi Dia akan memberi Anda apa yang benar-benar Anda butuhkan, kekuatan untuk terus maju, iman untuk tidak menyerah, dan kasih untuk memulai kembali. Hari ini, serahkan perjuangan ini ke dalam tangan Tuhan. Berserahlah dengan sungguh-sungguh, tanpa syarat. Katakan, "Tuhan, belalah aku, karena aku telah mencoba dan gagal." Akui keterbatasan-Mu dan izinkan Dia menjadi kekuatan-Mu. Karena ketika kamu berhenti berjuang sendirian, Tuhan mulai berjuang untukmu. Dan jika doa ini menyentuh hatimu, tulis "Amin" di kolom komentar. Berlangganan kanal ini, sukai videonya, dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Semoga damai Tuhan menyertai-Mu hari ini dan selamanya.